Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau Muhammad, maka dialah orang yang merugi. Ya, sudah dijelaskan beberapa pertemuan bahwa mencintai Rasul itu termasuk iman dan hukumnya wajib. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Dikatakan oleh Syekh di sini, wala syakka, kata beliau, tidak diragukan, anna mahabbatal Qur'an, bahwa mencintai Al-Qur'an, wa mahabbatas sunnah, dan mencintai sunnah, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya al-iman. Jadi cinta sunnah, cinta Rasul itu iman. Maka semakin cinta kita kepada Rasul, semakin tinggi imannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin cinta kepada Rasul. Kana rajulun, dulu ada di ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, seseorang yusalli bi ashabihi, orang yang sholat bersama teman-temannya. Wa kana yaqra'u fi kulli raka'atin, beliau setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ada sahabat setiap sholat baca, setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Fadzakaru dzalika, maka hal itu diceritakan oleh sahabat tadi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an dzalika, maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, kenapa kalau setiap sholat baca Al-Ikhlas? Faqala, maka orang itu mengatakan, ana uhibbuha, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa mencintai Al-Quran itu termasuk iman. Ini ada seorang sahabat setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa? Karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya menjelaskan sifat Ar-Rahman, yaitu sifat Allah. Jadi dari awal surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad sampai akhir itu menjelaskan sifat Allah. Faqala lahu an-nabiyyu, maka Nabi mengatakan kepada orang ini, inna hubbaka laha, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas, adkhalakal jannata, memasukkan engkau ke surga. Dia masuk surga sebabnya apa? Mencintai surat Al-Ikhlas sehingga dia baca setiap rakaat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, akhbiruhu, kabari dia,
Berarti ini Nabi mengatakan kepada orang yang cerita tadi, sahabat yang cerita. Annallah yuhibbuhu, bahwa Allah mencintai. Di sini membaca surah Al-Ikhlas menyebabkan orang dicintai Allah. Kalau tadi sebelumnya menyebabkan orang itu apa? Masuk jannah. Alladzi yuhibbul Qur'an, maka orang yang mencintai Al-Qur'an, ya. Orang yang mencintai Al-Qur'an imanun. Orang mencintai Al-Qur'an maka termasuk iman. Dan pelajarannya bagi kita, maka hendaknya setiap kita itu mencintai Al-Qur'an. Disiapkan waktunya untuk membaca dari 24 jam itu, disiapkan waktunya sore atau pagi atau malam. Karena itu tanda iman. Wa hadza yadkhuluhu al-jannah, dan dia dimasukkan oleh Allah ke surga karena membaca surat Al-Ikhlas tadi. Dan dia membaca karena mencintai Al-Qur'an. Waladzi yakrahul Qur'an, adapun orang yang membenci Al-Qur'an, awi sunnah, atau membenci sunnah. Misalnya ketika disuruh makan pakai tangan kanan, dia tidak suka. Dia bilang, apa cara aku, tangan-tanganku sendiri. Li'annahu yukhalifu syai'an min hawahu, karena kenapa dia membenci Al-Quran atau membenci sunnah? Karena menyelisihi nafsunya. Nggak cocok sama nafsunya. Dan itu memang Al-Quran sama sunnah itu jarang cocok. Bahkan mungkin nggak pernah cocok sama nafsu. Artinya nafsu itu memang dicipta oleh Allah, kondisinya itu bertentangan terus sama Al-Quran. Fa'innahu yahbitu amalahu, maka kebencian dia kepada Al-Quran, karena benci itu termasuk amalan hati, yang menyebabkan Allah menghapus amalannya. Walaupun dia mengamalkan, misalnya dia berjenggot, kenapa berjenggot ini sunnah, dia pelihara jenggotnya, tapi dia benci. Wa in kana la yatakallamu, walaupun dia tidak bicara, karena benci itu kan amalan hati. Fa kaifa idza takallama wa ankara, bagaimana lagi kalau dia sampai bicara, wa ankara, dan mengingkari. Fal amru asyaddu, maka perkaranya lebih parah lagi. Nah, wa kadzalika alladzi yakrahul kitaba was sunnah, demikian juga orang yang membenci Alkitab dan sunnah. Li'annahuma yukhalifani madhabahu, karena tidak cocok dengan madhabnya. Karena saya ikut madhab Syafi'i misalnya, saya ikut madhab Maliki, saya ikut madhab Hanafi. Nah, dan menurut madhab saya itu enggak demikian. Jadi dia tinggalkan sunnah, bahkan tidak suka pada sunnah. Aw madhabu man yuktada bihi, atau karena menyelisihi pendapat tokohnya, panutannya, yuktada, yang diikuti. Fahuwa yakrahu, dan dia tidak suka antadhkura lahu dalil, kalau engkau menyebutkan dalil minal kitab was sunnah, sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Kami kan dari ulama ini, dari imam ini, dari imam ini, begitu. Tidak langsung dalil. Itu yang sering kita dengar, ya. Li'annahu yukhalifu madhabahu, dia benci Alkitab dan Sunnah, dalil Alkitab dan Sunnah, dia tidak menyukainya karena menyelisih madhabnya. Wa huwa yuhibbu madhabahu, bahkan dia lebih mencintai madhabnya dari Al-Quran dan Sunnah.
Jadi bahasanya apa? Orang yang lebih mencintai mazhabnya. Ini banyak ya, lebih mencintai mazhabnya, imamnya, melebihi Alkitab dan Sunnah, melebihi Al-Quran dan hadis. Fa'idha waqa'at fi qalbihi, maka kalau sampai terjadi di hatinya karahiyatan, kebencian, kalau ada di hatinya rasa benci, lima ja'a fil kitabi was sunnah, terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, fahadha dalilun ala adami imanihi, maka ini sebagai dalil atau dasar atau bukti tidak ada iman di hatinya. Jadi maksudnya kata beliau itu yang membenci Al-Quran dan Sunnah itu bukan orang beriman. Tidak disebut orang mukmin. Muslim iya mungkin, tapi mukmin tidak, karena orang mukmin tidak membenci apa? Alkitab dan Sunnah. Wahada, kebenciannya ini yahbit amalahu, akan menghapus amalannya. Li'annal mu'min, karena orang mukmin la yuqaddimu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi syai'an. Orang mukmin itu tidak berani mendahulukan sesuatu di atas kitab dan sunnah. La yuqaddimu alaiha syahwatan, mereka tidak mendahulukan syahwatnya, au madhaban, atau madhabnya, au madbu'an, atau yang diikuti tokohnya. Bal yuqaddimu alkitab was sunnah, orang mukmin mendahulukan alkitab dan sunnah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Walau khalafa syahwatahu, walaupun menyelisih syahwatnya, wa hawahu, menyelisih nafsunya, wa madhabahu, menyelisih madhabnya, wa madhabu man yuqalliduhu, atau menyelisih madhab orang yang ditakliti. Al-muslimu la ya'dilu bil Qur'an was sunnah syai'an. Orang muslim tidak berani menyimpang sedikitpun dari Al-Quran dan Muslim dan Sunnah. Qala al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun, orang Islam telah sepakat. Dan biasanya di sini maksudnya ulama ya. Ulama muslimin sepakat, ijma', ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang jelas baginya sunnah, ini benar-benar sunnah dari Nabi, nah itu lam yakun lahu an yada'aha, tidak boleh dia meninggalkannya, liqauli ahadin, karena mengikuti perkataan seseorang. Dia memilih perkataan orang lain padahal perkataannya menyelisih sunnah, itu tidak boleh, haram. Nah, perkataan siapa ini? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yaqulu Abdullah ibn Abbas, juga berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabat ya, penerjemah Al-Quran. Beliau mengatakan lis sahabati, kepada sahabat radhiyallahu anhum, yusaku an tunazzila alaikum hijaratan, sebentar lagi, aku khawatir sebentar lagi akan diturunkan hujan batu pada kalian, minas sama, dari langit, atau istilahnya dirajam kalian oleh Allah, hujan batu dari langit. Aku lulakum, aku berkata kepadamu, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, wa taqulun, sementara kamu mengatakan qala Abu Bakar wa Umar, engkau mengatakan, berkata Abu Bakar dan Umar. Nah, ini maksudnya apa? Mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada sunnah Nabi.
Maka kata Ibnu Abbas, aku khawatir Allah akan merajam kalian. Nah, فإذا كان تقديم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, apabila mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar ala qauli Rasulillah, terhadap ucapan Rasul, yusaku an yunazzila bisababihi hijaratan, akan dihujani batu minas sama, dari langit. Fakaifa biman yukadzibu madhhab fulan au allan, bagaimana dengan orang yang mendahulukan mazhabnya fulan, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Abu Bakar saja enggak boleh diikuti pendapatnya, perkataannya, apabila bertentangan dengan sunnah Nabi. Min sa'irin nas, dari seluruh manusia, ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza khalafat madhhabuhu aw madhhabu syaihi, dia tinggalkan sunnah karena menyelisih madhabnya atau madhab gurunya. Fa innahu yaqifu mauqiful mi'adi wa la yuriduha, berarti dia telah menyatakan sikap permusuhan kepada Alkitab dan Sunnah, dan dia tidak menginginkan kitab dan Sunnah. Kalau sampai dia meninggalkan Alkitab dan Sunnah karena membela syekhnya, membela gurunya, apalagi cuma ormas ya, atau membela imamnya. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu apa? Hatinya bersih dari penyakit hati. Kalau yang dibahas di sini apa penyakitnya? Membenci sunnah atau mendahulukan madhab seseorang, pendapat seseorang di atas sunnah. Wa yahsha, dan sangat dikhawatirkan, an yakuna minal ladzina qala Allahu fihim, sangat dikhawatirkan termasuk orang yang dikatakan oleh Allah, bila tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhihi alladzina kafaru al-munkar. Kalau dibacakan pada mereka ayat kami, yaitu Al-Quran yang jelas, kamu lihat wajah mereka itu orang-orang yang kafir itu enggak suka, membenci. Limadha, kenapa dia wajahnya merah ketika dibacakan ayat Al-Quran? Li'annahum yab'uduna ayatillah, karena mereka membenci ayat Allah Azza wa Jal. Fal khatiru syadidun fi hadzal bab, maka perkaranya sangat bahaya. Apa yang bahaya? Membenci Al-Quran atau membenci sunnah. Wa hadzan naqidu khatiruhu syadidun, dan pembatal yang dimaksud di sini membenci, ya, membenci sunnah. Bahayanya sangat besar. Wa huwa khafiyun, padahal perkaranya sembunyi. Bidhamairi, di dalam hati, wan nufusi, dan berada di dalam jiwa seseorang. Tapi itu bisa menghapus Islamnya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islamnya, alias murtad. Padahal urusannya di hati. Mungkin secara zahir tidak nampak sama sekali. Al-muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim an yatafaqqada nafsahu, untuk mengoreksi jiwanya, mengoreksi hatinya. Ma'ahadan naqidi, jangan sampai ada di hati kita kebencian, ya, karena itu kebencian itu bisa merusak
agamanya bisa mengeluarkan dari Islam. Ya banyak kan sunnah mencakup seluruh kehidupan, itu sudah dituntunkan oleh sunnah. Li'alla yakuna fihi syai'un minhu, supaya tidak terjadi di dalam hatinya itu sedikit dari kebencian. Karena kebencian kepada sunnah sangat bahaya tadi, walaupun tersembunyi di dalam hati. Awi begitu syai'an mimma ja'a anir rasul. Kalau tadi berarti Al-Quran, ayat, yang di ayat itu ya, Al-Hajj ayat 72 itu membenci ayat. Atau membenci sedikit dari ajaran Nabi. Membenci orang bercadar, membenci orang yang berjenggot, dan seterusnya. Atau mengamalkan sunnah-sunnah lainnya. Imma li mukhalafatihi li syahwati nafsihi, dia membenci karena tidak cocok dengan syahwatnya. Au mukhalifu madhabihi, atau menyelisihi madhabnya. Au mukhalifu hizbi, atau menyelisihi golongannya, kelompoknya, ormasnya, partainya. Au imamihi, atau menyelisihi imamnya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Fahadha ala khatarin azimin. Ini yang seperti ini berada di dalam bahaya besar. Nah, dia enggak ngomong apa-apa, tapi cuma membenci. Tapi raut wajah, raut muka itu nampak. Siapa orang suka, orang yang senang, dan siapa orang tidak senang. Fatabayyana min hadza, maka jelaslah dari penjelasan di atas, annahu yajibu 'alal muslim, bahwa wajib bagi setiap muslim an yukira wa yahtarima kitab Allah, untuk memuliakan kitab Allah, dibeli, dirawat, dibaca, difahami. Nah, wa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wajib memuliakan hadis-hadis Nabi. Pakai sendal dari yang kanan dulu dalam rangka memuliakan hadis. Nah, melepasnya dari yang kiri, pakai baju dari yang kanan dulu, melepasnya dari yang kiri, masuk rumah baca salam dan masuk dari yang kanan dulu, keluarnya dari yang kiri dulu. Hadis-hadis sunnah-sunnah. Wa alla yuqaddimu alaima syai'an, jangan sampai mendahulukan sedikit pun dari Alkitab dan Sunnah, minal ara', apakah itu pendapatnya sendiri, akalnya sendiri, nah, wal madhahib, atau madhab-madhab, war rogobat, atau rogobat itu biasanya disebut ini motivator ya, wasyahwat, atau mendahulukan syahwat. Hadza huwa muqtadal iman, karena mencintai Al-Quran, mencintai sunnah ini termasuk tuntutan iman. Semakin tinggi cinta kita kepada Alkitab dan sunnah, semakin tinggi imannya. Dan sebaliknya, semakin tinggi iman seseorang, akan semakin tinggi kecintaannya kepada Alkitab dan sunnah. Wa an yuhibba kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Tuntutan iman adalah mencintai kitabullah dan mencintai sunnah Rasul. Wa yubghidu ma yukhalifu kitaballah. Iman juga menuntut dan menuntun setiap muslim untuk membenci semua yang menyelisihi kitab Allah, wa yukhalifu sunnata Rasulillah, dan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi alamatul iman. Ini adalah tanda keimanan. Cinta Al-Quran, cinta sunnah, itu sifat orang beriman. Wal ittiba, sifatnya orang ittiba, wal iktida. Ittiba mengikuti, iktida meneladani. Wallahu subhanahu wa ta'ala anzalal kitaba. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab.
Wa anzala sunnata, menurunkan as-sunnah. Wa amarona bitiba'il kitabi was sunnah. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti kitab dan sunnah. Wa nahana an mukhalifatihima. Al-Qur'an, Allah melarang kita menyelisihi Alkitab dan sunnah. Walladzi yuridun najata, maka barang siapa ingin selamat, wadaral akhirati, dan menginginkan keselamatan di akhirat, alaihi an yatamassaka bil kitabi was sunnah, maka wajib dia berpegang kepada Alkitab dan sunnah. Hatta law khalafa dzalika ma yuriduhu, walaupun misalnya sunnah, Alkitab dan sunnah itu menyelisihi apa yang dia inginkan, wa yastahi, atau menyelisihi apa yang dia sukai. Saya nggak pantas kalau berjenggot itu dipotong. Nah, kenapa nggak pantas? Atau banyak orang yang mencela misalnya. Maka itu tidak demikian sifat orang yang menginginkan keselamatan, ya. Kata beliau, falladzi yuridun najah, maka siapa yang ingin selamat, wadarul akhirah, ingin masuk surga, maka wajib berpegang teguh kepada sunnah dan kitab, walaupun menyelisih apa yang dia inginkan, menyelisih apa yang dia sukai. Nah, aku ganteng lebih mudah kalau dipotong jenggot saya ini misalnya. Berarti dia lebih mendahului nafsu, lebih mencintai nafsunya, ya, daripada sunnah. Boleh enggak? Tak boleh, haram. Allah mengatakan ar-rasulu aula bil mu'minina min anfusihim. Apa artinya? Rasul itu lebih utama bagi orang mukminin untuk diikuti daripada dirinya sendiri. Nah, fa innal akibata, karena akhir daripada mencintai Al-Quran dan Sunnah, hamidatun, apa? Terpuji. Allahu Jalla wa'ala hakimun, Allah Jalla wa'ala itu maha bijaksana. Alimun, maha mengetahui. Yuhramu alaika hadha syai', Allah haramkan ini. Wa in kunta tamilu, walaupun kamu condong padanya. Kamu senang pada suatu yang menyelisih sunnah. Suruh angkat celananya di atas mata kaki. Gak mau, gak pantas misalnya. Itu kamu condong mengikuti dirimu. Wa targhibu fihi, dan kamu suka. Walakinnallahu a'lamu bil ma'al. Tapi ketahui, sesungguhnya Allah itu lebih tahu akhiran. Wal awaqibah, atau wal awaqibi, dan Allah itu maha tahu akibat. Qala Allah Ta'ala, maknanya yang harus diikuti itu apa? Alkitab dan Sunnah, sekalipun kita itu apa? Membencinya. Ya, sekalipun kita itu tidak suka. Sebagaimana firman-Nya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian itu perang. Dan perang itu kalian membencinya, kalian membenci perang. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kalian membenci sesuatu, padahal yang kalian benci itu kebaikan bagi kalian. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kalian mencintai sesuatu, padahal yang kalian cintai itu kejelekan bagi kalian, berbahaya bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa kebanyakan manusia di dunia ini menyukai perkara yang membahayakan dirinya. Kebanyakan manusia di dunia ini membenci apa yang menyelamatkan dirinya. Kapan itu manusia bersifat seperti itu? Ketika dia nuruti nafsunya, itu tabiat asal. Maka tabiat asal manusia itu jelek.
harus dibina, harus diluruskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti innal insana fi kabad. Surat apa itu? Al-Balad, ya. Apa kabad? Susah. Bahasa kita apa? Angel. Sesungguhnya kata Allah manusia itu angel. Atau di surat apa ini? Innahu lirabbihi lakanut wa innahu lirabbihi lakanut. Lakanut, sesungguhnya manusia itu terhadap Allah lakanut. Lakanut itu nentang. Itu sifat asal manusia. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Khuliqal insanu wa idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kejelekan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, kalau diberi kebaikan dia pelit. Nah, diberi harta pelit, diberi kesusahan banyak mengeluh. Tapi itu bisa hilang kan kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang salat alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang yang salatnya itu terus khusyuk dan seterusnya. Bisa hilang kan? Nah, sama dengan seperti ini. Jadi itu sifat manusia kata Ibnu Katsir, sifat kemanusiaannya, tabiat aslinya sebelum dibimbing oleh Al-Quran, begitu. Menyukai perkara yang membahayakan dirinya, membenci perkara yang dibutuhkan oleh dirinya. Yakrahunal qitala, manusia membenci perang. Lima fihi minal masyaqqah, karena perang itu berat. Wal jarah, luka. Wal qatl, terjadi pembunuhan. Wal khatir, dan bahaya. Karahatun nafsiyatun. Tapi ini namanya karahatun nafsiyatun namanya. Karahat dibenci oleh nafsunya. Oleh agama dibenci apa enggak perang? Ya. Malah diperintah oleh Allah. Kutiba itu artinya diwajibkan. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kalian itu perang. Tapi nafsu tidak suka. Nah, makanya ketika misalnya ada seruan jihad, seruan perang, itu jarang yang siap berangkat. Bagaimana anakmu, bagaimana istrimu. La karahata diniyatan, bukan kebencian menurut agama. Perang tadi. Li'annan nufus takrahul jarah wal qatl, karena jiwa nafsu itu tidak suka luka-luka dan tidak suka pembunuhan. Nah, di akhir ayat Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang Maha tahu dan kalian tidak tahu. Dan Allah takdirkan bahwa memang Allah takdirkan kebanyakan agama Allah itu tidak disukai oleh nafsu manusia. Maka kalau manusia menginginkan selamat, harus berani melawan nafsunya. Nah, fal muslimu ya'lamu, maka seorang muslim itu tahu, annama hakamallahu bihi aw hakama bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu sadar dan tahu bahwa apa yang diputuskan oleh Allah dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah, fa innahu huwal khairu, maka itulah kebaikan. Ajilan, baik kebaikan yang segera, ajilan itu segera, au ajilan, atau nanti di akhirat. Artinya kebaikan dunia dan akhirat itu ada pada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Walau kana yazharu lahu, walaupun sepintas, ana fihi masyaqqatun, sepintas berat. Malam suruh bangun, suruh sholat, sepertiga malam suruh bangun, berat.
Sampai Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang tidak bangun malam, tidak sholat malam, rajulun su, dia laki-laki yang jelek, kata beliau. La yuqbalu syahadatu, omongannya enggak perlu dipercaya. Siapa ya? Orang yang tidak mau sholat tahajud. Kan berat memang sholat tahajud, butuh kekuatan iman. Bahkan mungkin kebanyakan orang tidak bisa bangun, tidak mampu membuka selimut walaupun paling tipis. Makanya Rasul mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ya daripada mukmin yang lemah. Maka yang jadi ukuran baiknya itu mukmin kuat imannya. Yang jadikan ukuran imannya, kekuatan iman. Karena kalau orang cuma fisiknya yang kuat, imannya lemah, itu ngerusak biasanya, zalim, jahat. Ya, pedentang-pedenteng, badannya kuat, sementara dia bodoh. Kebanyakannya malah merusak. Tapi kalau imannya yang kuat, Masya Allah, walaupun badannya besar, tidak sampai mengeluarkan dari sifat-sifat orang mukmin. Dan contoh lagi, orang yang sudah tua, sudah jalannya mungkru-mungkru, itu bisa menghadiri sholat jamaah tanpa ketinggalan iqomah atau tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Orangnya sepuh. Tapi yang muda, yang anak-anak muda badannya kuat. Kalau gelut itu mungkin orang sebut tadi sekali tendang sudah pingsan ya oleh yang muda. Anak muda yang badannya kuat sama-sama tahu wajibnya sholat berjamaah di masjid. Dia tidak mampu melepaskan selimut walaupun paling tipis. Tidak kuat. Tidak mampu. Yang sebut tadi sudah di masjid sana. Sudah tahiyatul masjid. Nah itu. Kira-kira yang mendorong orang sebut tadi apa? Iman. Nah, itu maksud mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai. Walau kana yadharu lahu, walaupun nampak baginya itu berat, au mukhalifu li hawa, atau menyelisihi nafsunya. Fa innahu ya'taqidu, maka dia meyakini annal khaira, bahwa kebaikan fima qala Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebaikan itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun tadi kebanyakan menyelisih dibenci oleh nafsunya. Wala yuqaddimu alaihi ma syai'an wala yuqaddimu ra'yahu, sehingga tidak boleh seorang muslim mendahulukan pikirannya sendiri, nafsunya sendiri. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan sesuatu di atas Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa Umaru radhiyallahu anhum yaqul, Umar radhiyallahu an mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittahimur ra'ya fiddin, jangan kalian percayai, jangan kalian percayai pikiranmu dalam masalah agama. Artinya jangan bicara agama itu menurut pikiran saya, menurut pendapat saya. Nah yang kayak gitu nggak boleh diambil, diikuti.
Karena Rasulullah juga mengatakan, man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang bicara Al-Qur'an dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya apa? Dosa besar. Ya, bicara Al-Qur'an pakai otaknya. Falau ra'aituni yauma Abi Jandal arada amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajtahidu wala alu wala alau. Wallahu alam, ini yang akhirnya saya kurang paham, saya lewati. Kisahnya ini kisah beliau. Kenapa beliau mengatakan otaknya itu, pikirannya jangan dipercaya dalam masalah agama. Wal kisah itu kisahnya annahu, bahwa beliau Umar itu lama salahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyrikina fil Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah mengadakan perdamaian Hudaybiyah. Insyaallah ini tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah dan para sahabat yang banyak berangkat ke Makkah dari Madinah, mau umroh, ya. Kemudian dihadang oleh musyrikin di Hudaybiyah. Maka keputusan dari perjanjian perjanjian di situ, Rasulullah dan rombongannya yang sudah membawa bekal, membawa kambing-kambing untuk disembelih, hasil keputusannya Rasul harus kembali. Ala an yarji'a wa yati minal amil qadim, dan datang boleh masuk ke Makkah tahun depan. Nah, tahun depan. Sakadzalika ala Umar radhiyallahu anhu. Hal ini sangat memberatkan Umar. Padahal yang mutus itu Nabi, ya. Wa ala ghairihi, dan juga selain Umar. Bahasa kita sekarang kecewa berat. Li'annahu dhahara lahum, karena yang nampak secara kasat mata bagi Umar dan lainnya, anna hadza, keputusan Nabi itu intisaran lil kuffar. Berarti ini menolong kufar. Wa fihi dillatun lil muslimin, berarti ini pelecehan terhadap muslimin. Padahal di surat Al-Fath itu surat kemenangan. Itu Allah akan datangkan kemenangan yang besar bagi kalian. Ayat 1 kita coba lihat ya. Surat Al-Fath. Ini ya. Kata Allah Azza wa Jal, inna, sesungguhnya kami fatahna laka. Diartikan, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini kalau antum baca tafsir, kemenangan yang nyata itu bukan Fathul Makkah, yang Rasul masuk ke Mekah kemudian menguasai Mekah, bukan itu, tapi Hudaybiyah. Karena kalau itu puncaknya, tapi kemenangan asal itu di sini, di Hudaybiyah. Dan dia nggak boleh saling menyerang, ya. Selama setahun, musyrikin tidak boleh menyerang Nabi, Nabi tidak menyerang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah kan sedikit. Manusia di Jazirah Arab banyak, sehingga Rasul langsung nyerbu seluruh Jazirah Arab untuk didakwai pada Islam. Sehingga begitu setahun berikutnya, muslimin, tentara muslimin sudah berlipat-lipat banyak. Tidak bisa dihadang, tidak bisa dihambat oleh musyrikin. Nah, perjanjiannya tidak boleh saling menyerang. Walaupun misalnya tetangga sebelahnya didakwai oleh Rasul untuk masuk Islam, tanpa menyerang ke musyrikin
Arab waktu ketika itu. Rasul tidak melanggar perjanjian. Malah tahun berikutnya musyrikin yang melanggar perjanjian dulu, sehingga Rasulullah SAW masuk ke Makkah tahun ke-9-nya. Nah, dikira menurut perasaan, ya nih, menurut pikirannya Umar, itu melecehkan muslimin, menolong orang kafir. Fasaqqa alaihim dzalika. Maka itu memberatkan mereka. Fakallama Umar Abu Bakar. Nah, maka Umar curhat pada Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, hadza Rasulullah. Amsik bigorzi. Nah, ini adalah Rasulullah SAW, ditahan pikirannya itu jangan sampai keluar. Fatamma sulhu, maka sempurnalah perdamaian. Wa kana khairan lil muslimin. Kisah lengkapnya kayaknya nanti di surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa itu? An-Nasr, ya. Surat An-Nasr, pertolongan. Wa dhillatun 'alal kafirin. Maka itu disebut kebaikan bagi muslimin dan kerendahan bagi orang kafir. Fasammahullahu fathan, sehingga Allah menamakan perjanjian Hudaibiyah itu dengan kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Ma'anna Umar, padahal Umar karoha. Umar nggak suka itu. Li'annahu dhanna, karena Umar mengira anna fi dzalika ghadadatun 'alal muslimin intisaran lil kuffar, karena itu merendahkan muslimin dan menolong orang kafir. Pikirannya Umar. Kalau kita mendapati banyak dalil atau apa kok gak disukai, nah maka harus kita tundukkan diri kita pada dalil. Lakin maha kama bihi Rasul, tapi apa yang diputuskan oleh Rasul huwal khair, itulah kebaikan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul la yantiku anil hawa, tidak berbicara dari nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan. Fal wajibu, maka yang wajib bagi setiap muslim mukmin an tuqaddima kalam Allah wa kalama rasulih sallallahu alaihi wasallam, wajib mendahulukan kalam Allah dan kalam Rasulnya, daiman wa abadan, selamanya dan selamanya, selalu dan selamanya. Wala ta'taridu, maka jangan ada penentangan. Wala yakun fi nafsika kharaj min dzalika, jangan di dalam jiwamu ada kebencian terhadap keputusan Rasul. Amma idza abghadta dzalika fa hadza riddatun. Adapun kalau kamu sampai berani membenci, maka itu murtad. Nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Nah, selesai pembahasan tentang ini, hukum membenci. Membenci itu amalan hati. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya, hukum mencela. Mencela pakai lisan sudah. Yang kita selesai sore ini adalah hukum apa? Membenci yang tidak nampak. Itu pun sudah apa? Bisa menyebabkan orang itu kufur, murtad. Nah, masih berlanjut pembahasan tentang surat Al-Kautsar ayat ketiga, itu hukum mencela yang disebut istihza, melecehkan. Nah, sering kadang kita dengar orang berjenggot lewat di dai mbek misalnya, ya. Awas ninja lewat, misalnya ketika ada perempuan bercadar. Itu pelecehan, celaan. Bagaimana hukumnya?
Nah ini yang dalam hati saja sudah murtad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.